Itu pengalaman yang emang bener-bener aku lihat secara gamblang dan terlihat bener-bener real gitu ya. Anakku kan itu umur 2 tahun mas waktu itu. Iya. Dia di umur 2 tahun, ketika masuk di kamar yang kita pilih, dia itu udah nunjuk-nunjuk ke arah kamar mandi. Istri dari teman saya itu, tahu-tahu di dalam mobil tuh dia teriak terus nutup muka. Jadi dia nongol nih setengah, maju sampai di depannya persis. Dan itu ngeliatin kita bertiga lagi tidur. What the fuck? Selamat malam, kembali lagi di channel Sociopath Production. Tentunya di obrolan Mat Kribo, malam Jumat ngeri bro. Seperti biasanya malam Jumat ini kita kedatangan narasumber ya. Kebetulan beliau ini adalah seorang penyeduh kopi yang mempunyai pengalaman horor. Mas Leo, Betul. ini Mas Leo katanya denger ya punya pengalaman horor. Iya. Itu waktu lagi staycation di Pangandaran. Iya, betul mas. Itu ceritanya gimana mas? Jadi awal kan kita emang keberangkatan ada 2 mobil mas. Kita emang niatnya itu nyari seneng ya, karena kita kan jarang banget ke Pangandaran tuh. Bisa dibilang ya emang nggak pernah lah, lebih sering ke kota lain. Nah di situ kita dapat salah satu penginapan yang emang bisa dibilang di aplikasi tersebut itu top recommend. Dari segi makanan, reviewnya, terus tempatnya emang bersih dan terlihat nyaman, fine, tanpa ada embel-embel yang mengerikan gitu ya. Iya betul. Tapi ketika kita kan ambil 3 hari 2 malam mas, itu kan kayak cottage gitu ya. Jadi ada beberapa rumah dan itu saling berhadapan. Di malam kedua dan ketiga itu mulai ada hal-hal janggal yang bisa kita bilang itu emang horor gitu ya. Iya. Bagi saya itu benar-benar horor banget sih, karena emang sebelumnya belum pernah yang kayak gitu karena Pengalaman seperti itu gitu ya. Ketambah istri saya emang dia peka dengan hal-hal tersebut. Mungkin bisa ditahan sebentar ya Mas Leo. Ya. Seperti biasanya di obrolan Mat Kribo ini nggak ada yang namanya setting-settingan. Percaya nggak percaya sih ya, emang ceritanya ya seperti itu, mau gimana lagi. Dan buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, jangan lupa selalu dukung kami ya dengan cara subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman. Apabila ada kritik dan saran, tinggal komen saja di bawah. Nggak usah berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Jadi awalnya itu kan kita emang keberangkatan tuh ada 2 mobil ya mas ya. Iya. Sesampainya di sana itu setelah kita memantapkan diri untuk memilih tempat tersebut, kita udah yakin arah kita datang itu sempet bisa dibilang tuh kita kayak diputer-puterin Di tempat itu. Jadi emang nggak nemu jalan masuknya nih. Tapi terus akhirnya ternyata di situ ada kayak pelang petunjuknya gitu ya. Itu ternyata udah kayak usang gitu lah mas, udah lama. Dan itu di jalan yang mungkin cukup cuma kalau buat dilewatin secara bersamaan itu mungkin 1 mobil dan mungkin motor lah. Nah karena kita kan berangkat tuh mungkin siang nyampe sana tuh sore, pikir kita kan namanya check in di cottage atau hotel gitu kan setelah jam 2 siang ya. Iya, betul. Dan kita emang nyari suasana sorenya tuh kayak apa sih gitu. Ya, sunset gitu ya. Setelah kita sampai nemu tempatnya tuh kita masuk, emang masih biasa aja karena kan masih terang ya. Dan kita tuh sempat ngelewatin kayak sebuah penembahan gitu loh. Oh, di waktu sebelum masuknya gitu ya? Iya betul. Itu kayak penembahan, kita lurus masuk terus kiri ngelewatin penembahan tersebut. Lalu lurus mungkin ada sekitar nggak nyampe 1 kilo sih, nggak jauh-jauh banget sih. Cuma emang di daerah tersebut itu kanan kiri tuh udah kayak hutan-hutan alas gitu loh mas. Ada sih pemukiman, cuma nggak terlalu banyak gitu loh. Itu sebenarnya kejadian tahun berapa itu mas kalau boleh tahu? Itu kejadiannya di bulan Maret tahun 2020. Oh iya. Mungkin berarti udah 2 tahun silam ya? Iya betul. 2020. Lalu sampainya di tempat kita disambut dengan beberapa
pemilik cottage-nya gitu kan. Kebetulan itu suaminya dari si pemilik cottage tersebut itu orang Jerman. Cuma dia udah lama menetap di Pangandaran karena dapat istri dan berkeluarga di Pangandaran tersebut. Akhirnya setelah kita masuk, kita cek kamarnya masing-masing, itu kan total ada 6 kamar. Namun satu kamar itu kita kosongi dan emang nggak dipakai karena teman kita yang satu tuh nggak bisa ikut. Cancel mendadak gitulah. Akhirnya setelah kita cek semua aman. Kejanggalan yang sebenarnya nggak kita rasain pertama tuh, anakku kan itu umur 2 tahun mas waktu itu. Iya. Dia di umur 2 tahun, ketika masuk di kamar yang kita pilih, dia itu udah nunjuk-nunjuk ke arah kamar mandi. Itu kenapa? Nah itu nanti di cerita yang saya terusin nih di kamar mandi tersebut. Cuma pikir kita kan mungkin dia capek pengen mandi atau apa ya, jadi ya udahlah kita siapin air hangat buat dia mandi. Ternyata nggak cukup di situ, dia tuh kayak orang anak kecil kan mungkin peka ya mas ya. Iya, peka banget. Istriku juga emang dia sedikit peka kan. Dia tuh udah nangis-nangis terus gitu loh. Mungkin aku pikir lain lagi capek nih habis berkendara kan ya. Walaupun dia cuma duduk di dalam mobil kan mungkin capek. Akhirnya setelah kita rehat, terus kita pesan makanan juga segala macam, masih fine-fine aja sih. Setelah mendekati maghrib ya mas, itu ternyata gelap banget mas. Gak ada lampu. Jadi lampu itu cuma di tempat itu aja. Sisanya itu depannya itu kan dia menghadap ke kayak laut gitu loh mas, kayak laut kecil gitulah. Itu langsung plong ke laut gitu. Penerangan kita malam hari ya lampu dari kamar sama bulan paling. Berarti benar-benar nggak ada kayak mungkin tempat-tempat kayak rekreasi gitu, nggak ada? Kayak apa ya, penjual-penjual gitu loh? Oh nggak ada mas, itu kan kita harus keluar lagi ke pantai Pangandarannya. Di hari pertama itu kejanggalannya masih biasa ya, yang sebenarnya itu udah kerasa tapi masih kita bikin positive thinking lah kayak gitu loh, karena kan kita emang nyarinya kan fun-nya kan. Di malam keduanya itu mas, setelah kita nyambung keluar terus kita nongkrong di pantai Pangandaran kan, pulang itu karena istri dari teman saya kan juga posisinya lagi mengandung dan kebetulan ada kontraksi apa segala macam kan, akhirnya nggak tega kan pulang yang niatnya kita itu mau nongkrong, akhirnya di mobil lainnya itu kita ikut pulang juga. Sebelum pulang kita mampir tuh beli kopi dan snack-snack ringan lah, karena kita pengen udahlah di cottage aja gitu, nongkrong di situ aja. Nah kejanggalan pertama itu adalah yang mulai terlihat jelas itu pas kita masuk arah balik itu kan kita ngelewatin tempat itu lagi, penembahan tersebut. Istri dari teman saya itu tahu-tahu di dalam mobil tuh dia teriak terus nutup muka. Kenapa gitu kan? Kenapa? Si suaminya kan yang nyetir nih, aku sama istri di belakang sama anak. Dia teriak dengan keras tuh, langsung nutup muka gini loh mas, karena dia duduk di sebelah kiri kan, ngelewatin pas penembahannya itu. Nggak mau cerita dia, nggak apa-apa katanya, nggak apa-apa. Kaget kenapa? Jangan nakut-nakutin gitu kan. Enggak apa-apa. Kaget. Oke, udah sampai ke cottage, terus jadinya kita memutuskan untuk nongkrong di cottage. Kita bikin kopi apa segala macam. Ada salah satu sawung di situ. Jadi setelah kamarnya depan-depan, di paling pojok sini tengah itu sawungnya mas. Nah, tempat dudukan itu ya. Tapi cuma pakai lampu-lampu kuning kecil gitu loh mas. Ya ala-ala pedesaan zaman dulu gitu lah. Oke. Nah terus belakangnya pun itu langsung kayak pohon-pohonan doang gitu ya. Iya betul. Jadi itu emang bener-bener isinya pohon-pohon yang udah nggak jelas lah. Di situ udah mulai ngerasa janggal juga tuh. Nah si sawung ini madepnya kan ke arah laut. Kamar paling pojok yang nggak jadi diisi itu temanku tuh bilang, ini teman aku cerita setelah kita mau pulang ya. Kita cerita semua tuh setelah mau pulang. Di pojok sebelah sini tuh dia dilihatkan oleh sosok orang tapi tanpa kepala gitu loh mas. Anjir. Iya, jadi emang kayak awalnya dia pikir tuh kayak orang warga mungkin ya atau apa, tapi ini kan komplek cottage nih dan nggak ada orang lain yang nyewa kecuali kita, karena emang semua cottage kita ambil di malam itu. Oh ya mas, ini sebenarnya cottage-nya ada berapa kamar ya? Totalnya 6 kamar. Jadi tiga berhadapan. Iya. Nah yang satu tuh kosong kan, tapi dia ngerasa kayaknya bukan gitu. Setelah dilihat lagi nggak ada tuh. Akhirnya terus semakin menjelang malam itu
setengah 12 lah, setengah 12 kita selesai. Sebelum masuk ke kamar, si sosok tersebut tuh lebih dekat lagi. Jadi lebih ke arah depan kamarnya gitu loh. Oh, ngeliatin kayak Ke orang temanku yang tadi itu. Akhirnya dia masih nyimpen tuh, nggak mau langsung. Yang mau cerita ya. Mungkin mikirnya karena apa ya, kayak jangan bikin suasana jadi aneh dulu lah, mungkin kayak gitu. Iya. Nah di malam kedua itu setelah kita udah selesai tuh setengah 12 masuk, terus saya juga masuk sama istri, anak kebetulan udah tidur kan. Akhirnya masuk, cuci muka apa segala macam. Saya lanjut nonton TV. Sampai di jam setengah 2. Tiba-tiba tuh karena kamarnya itu kan langsung kaca ya mas. Jadi masuk pintu kaca gede kan, cuma ditutup pakai gorden gitu kan. Depannya kan teras tuh. Itu mulai si istri juga mulai dengar sosok apa ya, kayak orang jalan tapi pelan gitu loh mas. Kayak suara baju diseret gitu. Terus suara kayak orang nyapu. Sapunya kayak sapu apa sih namanya? Sapu lidi. Itu kalau di lantai keramik itu kan bunyinya kan pasti kerasa banget kan. Aku tanya, istriku sempet ini loh mas, sempet mau buka gordinya loh. Ya. Terus aku bilang, apa sih, aku bilang, ntar dulu kenapa kok, aku bilang. Oh enggak, tak kira ada apa gitu, dia bilang. Nggak mau cerita juga dia. Yaudah balik lagi tidur. Akhirnya dia di sebelah saya kan, anak saya di tengah. Saya lanjut nonton lagi. Terus mulai kedengar kayak suara orang ngobrol nih mas. Nah pikir saya itu kan karena kamar kita cuma kebatas tembok ya. Pikirku, oh ini kamar sebelah nih temanku si Dani namanya. Oh ini si Dani nih mungkin lagi nonton TV atau apa gitu ya. Tapi kok suaranya makin jelas terdengar gitu loh mas. Tak kecilin volume TV karena aku lagi nonton kan. Tak kecilin, suaranya ikut hilang. Kok ikut hilang ya, aku bilang. Tapi di acara yang aku tonton tuh bukan menceritakan suara-suara kayak gitu loh. Jadi apa ya, kayak frekuensi suara lain gitu loh mas. Betul. Tak kerasin lagi, dia ikut ngerasin lagi tuh. Oke lah udah masih. Aku nonton sampai jam setengah 3. Jam setengah 3 malam itu hawanya tuh udah kerasa mulai beda mas. Ya. Nah kebetulan jadi di sebelah TV-nya itu ada cermin. Iya, cermin terus. Cerminnya itu ukuran ya, kalau kita madep ke cerminnya tuh dapat segini lah mas, cukup gede kan. Kebetulan tuh cermin sini tuh pintu kamar mandi selalu tak buka kan, tapi emang lampunya tak matiin. Tak buka karena lampu dari kita udah cukup nerangin juga sebenarnya. Terus di jam setengah 3 itu saya masih inget banget ada mulai kayak suara dari kamar mandi dulu tuh. Suara kayak apa ya, kalau ngomong ini tuh air yang ngucur gitu loh mas. Oh, suara air ngucur. Tapi kan posisi sebelum ada suara itu kan kamar mandi udah mati semua itu. Saya nggak nyalain keran, nggak lagi ngapa-ngapain kan. Pikirku sempet hujan apa ya, aku bilang itu. Hujan apa ya? Ternyata istriku udah tidur. Oh bukan nih, dari dalam kamar mandi. Makin kedengar lagi. Aku tuh posisi badan tuh sampai kaku mas. Mau nengok itu kayak canggung gitu loh. Iya. Antara apa ya, antara berani dan enggak gitu loh ya. Terus sebelum aku itu lagi kan kedenger lagi dari luar. Dari luar tuh suara orang jalan itu kedenger lagi. Kayak tadi yang ada yang nyapu juga gitu. Iya, tapi posisi istriku tuh udah tidur. Dari luar tak dengerin lagi. Apa aku pikir, terus aku kayak gini, ini mungkin yang didengar istriku tadi ini nih. Karena istriku nggak mau cerita ya. Dan aku jujur mau lihat sendiri nggak berani gitu kan. Karena emang situasinya tuh udah creepy banget mas, karena jam setengah 3 ya. Setengah malam. Di sekitar situ ada pemukiman, cuma itu agak jauh. Jadi kayak kita tuh mau ngapa-ngapain pun mungkin orang nggak denger kayaknya deh. Akhirnya terus hampir jam 3-nya itu terdengar suara air lagi dari kamar mandi itu. Saya masih nonton TV. Dengan tiba-tiba itu mas, badan saya terbujur kaku. Dari kepala sampai kaki itu jadi panas semua. Sosok apa ya ngomongnya ya, jadi emang pocong ya mas. Sosok pocong itu nampak sangat jelas di cermin. Oh dari pantulan cerminnya ke kamar mandi itu? Iya, dan sosok pocong itu di depan pintu kamar mandi ngelihat ke kita pas lagi tidur.
Itu aku masih ingat banget sampai hari ini, sampai saya ada di acara Mat Kribo ini ya. Aku masih ingat banget sosok bentuk mukanya, hancurnya kayak apa tuh aku masih ingat. Itu di depan luar pintu kamar mandinya? Di depan pintu kamar mandinya. Dari awal dia keluar dari belakang. Jadi kan pintunya kan cuma ketutup setengah ya mas. Hampir nggak ketutup lah. Dari dia nongol nih setengah, maju sampai di depannya persis. Dan itu ngeliatin kita bertiga lagi tidur. What the fuck? Shit. Itu ngeliatin jelas. Aku langsung yang kayak badanku tuh kaku. Nggak bisa ngapa-ngapain itu ya? Nggak bisa ngapa-ngapain mas. Aku dalam hati baca doa-doa gitu kan ya. Pikirku biar bisa menenangkan gitu kan. Semakin maju dia mas. Majunya tuh maju deketin cermin. Nggak ke Mas Leo nggak? Enggak. Justru dia tuh lebih milih ngeliatin kita dari cermin. Mungkin ada jarak sekitar mungkin 5 cm, 6 cm lah ya. Dari cerminnya? Dari cerminnya sampai dia berdiri terus jebret. Kelihatan semua dari atas sampai kepala itu. Jadi kalau lihat di film-film sosok pocong yang mungkin terlihat masih kayak dikemas dengan rapi gitu ya. Itu wah jauh mas, ternyata bener-bener menurutku itu hal setan yang memang paling ngeri. Ketika dia nongol kayak gitu tuh keadaannya emang lusuh. Dari atas sampai bawah itu kotor gitu ya emang kayak kusam ya, kayak udah banyak tanah-tanah kayak kuburan ini. Dan bentuk mukanya itu udah nggak beraturan banget mas, udah hancur banget lah, hampir terlihat tengkorak-tengkoraknya juga gitu kayak manusia kayak gitu pada umumnya kan setelah meninggal. Terus sampai pas dia udah wujud semua tuh, dia itu sama sekali nggak ngeliat ke kita kayak gini mas, enggak, tapi dia ngeliatnya dari cermin. Akhirnya kan aku makin sampai akhirnya aku pas baca doa-doa itu, doa apapun aku baca mas, apapun yang aku ingat ya. Akhirnya aku bisa ngangkat badan terus bangun, pindah aku karena saking takutnya dan panik ya. Pindah aku langsung meluk ke istriku tuh. Bangun istriku. Loh, kamu kenapa? Dipegang, badanmu panas banget. Dan aku tuh masih kaku. Tapi aku nggak berani ngomong. Itu sampai aku pindah mas, dia itu masih berdiri di situ. Masih di situ. Masih. Setelah istrinya Mas Leo. Nah, setelah istriku bangun, dia nanyain aku kan, ngelihat kondisi tubuhku juga udah panas lah, mungkin dingin cuma bagian kaki doang karena emang ruangannya ber-AC juga kan. Akhirnya terus saya minta sebelahan sama istri, akhirnya anakku tak batasin pakai bantal sama guling kan. Ya udah akhirnya terus saya mau nggak mau tuh saya paksa untuk buat tidur gitu ya. Tapi setelah saya sambil ngeliat gini tuh nggak ada tuh, udah nggak ada. Tapi suara airnya tuh masih ada mas. Suara air ngericiknya tuh masih ada pelan-pelan. Kenapa nggak coba dimatiin itu? Posisi keran mati mas. Oh mati? Posisi keran mati, off dia. Posisi keran tuh off. Karena sebelum saya nonton TV tuh cuci muka segala macam kan tak matiin semua. Dan emang udah kondisi matiin lampu juga. Tuh terdengar masih kericik kayak gitu, kayak suara percikan air gitulah. Padahal tuh bener-bener off. Iya, handle kerannya tuh off semua. Akhirnya tidur. Akhirnya bisa tak buat tidur mungkin sekitar jam 3:30 kayaknya. 3:30 mulai bisa tidur itu. Itu berarti malam kedua ya? Malam kedua. Terus malam ketiganya ada cerita lagi nggak? Malam ketiganya itu masih nyambung ke yang temanku diliatin sosok yang tanpa kepala itu. Cuma dia pindah posisi mas. Lebih dekat ke arah lautnya. Jadi ada pohon kelapa 2 tuh. Jadi kayak gawang gitu ya mas ya. Nah dia di pohon kelapa yang dekat lautnya. Itu kedua kalinya diliatin di situ. Cuma sebatas kayak nggak ganggu, nggak nyamperin, nggak apa sih. Cuma dia ngeliatin gitu. Kayak ngeliatin doang itu. Kayak ngasih pohon kelapa ada parabola tuh. Nah di tengah-tengah antara pohon kelapa sama parabola. Padahal itu di belakangnya lagi itu udah ya alas doang, gak ada apa-apa lagi gitu. Terus hari ketiganya ada kejanggalan lagi nggak mas? Mas Leonya ini loh. Kalau aku sendiri enggak sih. Nggak ada. Cuma temanku kamar sebelah ternyata diganggu juga, tapi nggak sampai ngebentuk gitu loh mas. Sama dari kamar mandi juga
Ini kamar sebelahku. Persis kan? Persis. Sorry, sebelum aku bisa tidur itu ya, sempat temanku tak teleponin semua. Ternyata tuh mereka udah tidur mas. Jadi aku dengar suara-suara kayak orang ngobrol apa segala macam tuh bukan dari kamar mereka. Karena mereka tuh udah benar-benar udah tidur. Lepas dari jam 12 mereka udah tidur. Oke. Terus setelah itu, yang hari ketiganya kan udah mau selesai nih. Ada waktu mau pulang ada cerita lagi nggak? Nah dari situ akhirnya tuh ketemu di pagi harinya kan. Mereka lebih bangun lebih awal kan. Aku udah mulai dengar tuh, semalam ada di teleponin Leo nggak? Iya nih aku nih berapa kali ditelepon ini. Kenapa sih? Kenapa? Istriku nahan. Nantilah ceritanya nunggu Leo bangun aja dia bilang. Ntar biar Leo yang cerita. Oh ya udah gitu kan. Akhirnya terus aku bangun tuh jam 8:30-9 apa ya. Bangun baru disamperin. Kenapa kok semalam ini. Akhirnya aku buka cerita tuh mas. Itu hari ketiga kita mau pulang ya. Akhirnya aku buka cerita. Saya ceritakan semua kejadian yang saya alamin itu. Ternyata dari situ baru mereka ngebuka satu-satu. Semua ceritanya yang Yang ternyata mereka juga diganggu di kamarnya mereka. Berasal itu rata-rata dari arah kamar mandi. Karena arah kamar mandinya emang sama semua. Kita emang cuma dibatasin tembok-tembok doang kan. langsung dari kamar mandi ke kaca depan sih ya? Lurus semua. Itu ternyata kayak gitu. Termasuk temanku yang diliatin tanpa kepala itu. Terus si istrinya temanku yang diliatin sosok. Nah di Panembahan itu ternyata waktu kita ngelewatin. Karena itu kan lampu penerangan pure dari kendaraan kita. Kanan kiri itu emang gak ada mas. Jadi benar-benar kayak hunian tersebut itu benar-benar masuk banget ke daerah yang bisa dibilang ya jarang dilewatin warga mungkin ya. Cuma emang menarik sih mas. Selain makanannya enak emang menarik juga sih. Nah terus dia cerita, ya makanya waktu malamnya itu kita pulang nongkrong, tahu nggak kenapa aku teriak terus tutupan muka? Itu di sebelah kaca mobil itu sosok perempuan, rambutnya panjang, merah semua. Itu persis di sebelah mobil waktu kita mau belok. Ternyata itu dia udah merinding. Ternyata dia itu udah ngeliatin kita dari beberapa meter sebelumnya. Sampai belok kayak gini pelan. Nah yang bikin temanku shock kaget itu karena di sebelah kaca kursi penumpang persis. Itu tapi nggak nempel ke mobil itu? Enggak. Cuman kayak ngeliatin gini dong gini. Itu benar-benar diliatin katanya mas. Dari arah kita mau masuk itu udah diliatin sampai pas kita nikung belok. Itu dia masih ngeliatin. Temanku lihat dari kaca spion. Jadi ngeliatinnya emang kayak gini sampai kita lewati gitu loh. Mungkin karena emang kalau cara orang Jawa mungkin kita kurang permisi mungkin ya. Oh iya betul. Karena kan ngelewatin tempat bisa dibilang ya sakral mungkin karena kayak itu ya namanya pendambahan gitu. Ya make sense aja sih mungkin kalau bagi yang percaya kan hal-hal kayak gitu kan pasti ada. Terus yang si yang merah ini sampai ke itu enggak? Itu ngikutin kamarnya? Enggak. Ngikutinnya itu di cerita si tentang si merah itu di hari ketiga. Justru waktu kita mau keluar lagi. Itu mungkin kayak emang nunggu di situ kayaknya deh mas. Stay di situ yang di Panembahan. Mungkin nggak nyampe ngikutin ke kamar sih. Oh. Udah berarti nggak ada yang lain-lain. Nah dari situ untuk bikin saya nggak terlalu penasaran ya mas ya. Saya punya teman di daerah Pangandaran karena di tahun 2016-17 tuh saya sempat kerja di daerah Cijulang. Itu dekat sama Pangandaran. Dan sampai detik ini saya masih relasi baik dengan bekas teman kerja saya yang orang Pangandaran. Akhirnya saya cerita kayak gini. Kenapa sih kamu nggak ngabarin kalau mau nyari penginapan waktu mau staycation? Kan aku bisa nyariin. Enggak, beda cerita soalnya emang ini rombongan lah dan kesepakatan teman-teman ngelihat dari salah satu platform untuk hotel kayak gituan kan. Kita sepakati di situ terus untuk masalah kayak gitu sih itu udah biasa dia bilang. Mungkin satu tempat yang kamu tuju itu kan berhadapan langsung dengan laut. Kalau orang sini nih laut itu biasa buat ngebuang
hal-hal kayak gituan. Hal negatif ya, kayak cincin gitu di laut. Satu itu, yang kedua, kenapa kita bisa bilang biasa itu persaingan bisnis, dia bilang. Oh, berarti mungkin hotel sama hotel bisa saling kirim-kiriman gitu ya. Balik lagi bagi yang percaya dengan hal kayak gituan ya Mas ya. Itu dia bilang itu udah wajar banget, dia bilang. Di sini udah wajar, jangan kaget. Jadi emang satu sisi emang faktor tempatnya, yang kedua ada persaingan bisnis yang biasa dilakukan oleh orang-orang sekitar. Jadi saling mengirim hal kayak gitu tuh biar si customer nggak nyaman dan mungkin nggak akan merekomendasikan tempat tersebut atau mungkin nggak akan repeat order ke situ gitu loh Mas. Tujuannya mungkin lebih ke situ ya. Kalau buat mengganggu pihak keluarganya yang di situ atau pihak hotelnya sendiri mungkin kayaknya enggak sih. Menurut itu tutur dari temanku gitu loh. Gini Mas Leo, saya mau tanya nih. Setelah Mas Leo pulang ya dari resort yang di Pangandaran itu, ada nggak dia yang nampangin situ sampai ke bawah ke rumah nggak? Kalau ke bawah ke rumah sih enggak ya Mas ya. Cuma kan itu pengalaman yang emang bener-bener aku lihat secara gamblang dan terlihat bener-bener real gitu ya. Teringat terus loh Mas, jadi parno ya. Ya parno. Sampai sekarang ya. Masih teringat Mas. Itu aku kalau suruh gambar tuh, aku bisa tuh gambarin wujud mukanya kayak apa tuh aku bisa. Coba. Ntar gambarin sekali ya Mas. Ngeri, pokoknya ngeri banget. Jadi di perjalanan sempat ada insiden juga sih. Mungkin karena emang satu kita kecapean, yang kedua ditambah kita parno karena dari 2 mobil nih beberapa penumpang di dalam mobil itu ceritanya kan sama semua. Ya kan. udah ya hal-hal yang seperti itu ya. Bisa dibilang kan mereka mengalami semua. Di perjalanan pulang tuh kita sempat ada insiden mobil nyerempet juga segala macam gitu, terus salah jalan pulang segala macam itu karena emang kita unconditional juga ya. Capek, parno, wah gila sih Mas, itu kalau suruh ngulang ke situ lagi pun saya enggak deh kayaknya. Gratis walaupun gratis. Enggak. Saya lebih memilih untuk tidak. Karena kita tuh sempat waktu pas pulang tuh lewat sore kan masih ngelewatin pantai Pangandarannya tuh. Betul. Ternyata kan tuh di sisi sebelah kirinya kan penginapan semua Mas. Dan itu rame. Lebih bagus-bagus juga. Iya, banyak coffee shop, banyak bar-bar malam gitu kan ya, bar-bar kecil mini gitulah. Ternyata kenapa ya kita nggak kepikiran ke sini? Kenapa kita milihnya tempat yang itu gitu loh? Karena emang ya itu tadi marketing mereka tuh dikemas dengan bagus di salah satu platform penyedia layanan hotel dan penginapan segala macam itu. Dan emang jujur kalau orang yang mungkin pertama kali datang kayak kita waktu itu pertama kali tahu, emang masih nggak bakal nyangka bakal ada hal tersebut. Tapi selepas maghrib menjelang malam baru kalian pasti tahu betapa creepy-nya tempat tersebut. Nah jadi setelah kejadian itu udah diceritakan semua, aku, teman-teman, kita tuh baru ingat Mas. Waktu hari pertama kita sampai, sore kita lagi di Pangandaran kan biru tuh beraneka macam ya. Terus kita pesen kayak ya botol-botol kecil gitulah. Kita madep ke arah lautnya tuh sambil nyantai karena terutama laki-laki kan semua nyetir semua tuh. Kita nyantai. Nah, si ownernya ini kan emang orang Jerman namun dia udah fasih berbahasa Indonesia. Terus pas kita pesen itu dia sendiri yang nganterin. Itu perawakannya seperti apa yang punya itu? Sama saya tingginya mungkin hampir sama. Cuma maaf dia agak cacat di bagian kaki sih Mas. Jadi jalannya agak pincang gitulah. Udah tua berarti ya? Mungkin umur 42-43. Dan itu dia nganterin dengan jalannya dia agak kesusahan kan. Terus dia itu selalu menggunakan kacamata hitam loh Mas. Teman-teman aku sampai ngeledek dia gitu kan. Karena emang lucu, orangnya tuh emang lucu. Pas nganter, terus kita, cheers, minum. Dia itu masih di situ ikut ngobrol, bahkan dia sampai ikut bawa punya dia sendiri juga. Kalian tidak takut ghost kan? Ghost? Takut tidak? Takut tidak? Anjir dia ngomong seperti itu. Iya, itu kita ingat tuh setelah itu semua, pantes nih waktu hari pertama nih. Itu dia bilang kayak gitu. Kita menanggapinya dengan, wah ini jokes bapak-bapak nih gitu loh. Cuma sekedar jokes doang. Terus
Tapi ternyata relate ya gitu. beneran gitu ya. Iya, dia bilang, "Kalian tidak takut ghost kan? Ghost? Takut tidak?" Dia bilang kayak gitu. Akhirnya udahlah, bercanda doang kita pikirnya gitu. Tapi ternyata emang Beneran ada ya. beneran. Mungkin karena banyak juga yang udah pernah di situ, terus banyak yang laporan ya ke Iya. dia. Mungkin sih. Karena emang itu balik lagi lah Mas, tempatnya emang pencahayaannya emang kurang, terus pemukiman tuh jauh, berjauhan, dan itu Terlalu pelosok lah ya. iya. Pelosok banget. Jauh dari pantai Pangandarannya juga. Nggak terlalu jauh, cuma saya bilang itu jauh sih dari pantai Pangandaran. Oke, mungkin dari sepenggal cerita Mas Lo tadi ya kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita harus selalu waspada dan menyiapkan diri apabila kita datang ke tempat baru, apalagi sampai ke pelosok seperti itu ya. Dan yang terpenting itu kita harus selalu permisi nih, karena itu adalah suatu bentuk untuk menghormati makhluk yang sudah lama tinggal di situ. Oke, mungkin seperti itu saja ya. Dan bila kalian punya cerita yang menarik, bisa kirimkan ke email kami atau DM ke Instagram kami. Dan jangan lupa juga saksikan episode Mat Kribo lainnya yang nggak kalah menariknya dengan cerita ini. Saya pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.